Berapa luas cakrawala itu? Kita akan lihat nanti. Kita memperhatikan hari ketiga, ada penciptaan yang lain lagi di sana. Oke, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Apa ciptaan Allah hari ketiga? Dikatakan di sini bahwa Allah ciptakan lautan dan daratan dan berbagai tumbuh-tumbuhan, pohon dan buah-buahan. Ya, oke. Jadi bayangkan air yang di atas tetap diam di atas cakrawala. Sekarang Allah fokus kepada air yang di bawah cakrawala. Jadi Allah perintahkan air yang di bawah cakrawala berkumpul pada satu tempat. Wah, bergerak semua. Dan ini tentu lebih senang daripada naik ke atas. Sekarang berkumpul di satu tempat. Dan apa yang terjadi? Daratan ada dan lautan. Jadi sudah ada yang kering. Allah dalam sekejap dia bicara tentang hal itu dan air itu pergi ke tempat yang Allah kehendaki dan dia tetap berada di tempat di mana Allah kehendaki, tak boleh lebih, dia tetap di situ. Kalau saudara membayangkan hari ketiga ini, memikirkan bagaimana Allah memindahkan air ini, wah itu pasti tidak bisa dibayangkan ya. Mazmur 95 ayat 5. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Sekarang Allah fokus kepada tanah kering itu. Berbagai tumbuh-tumbuhan keluar. Pokok-pokok keluar. Pokok-pokok yang menghasilkan buah-buah yang berbiji pun keluar di sana. Perhatikan ya, Allah tidak menciptakan pokok dari bibit kecil ya. Tetapi Allah langsung ciptakan pokok-pokok besar. Jadi misalnya pada waktu Allah menciptakan pokok-pokok besar itu, lalu Allah menciptakan manusia. Manusia itu ketika dia siasat pokok besar itu, apa yang dia akan katakan? Wah, pokok ini sudah hidup berjuta-juta tahun ini pokok ini. Ya kan? Sebab kenapa? Sebab dia lihat pokok ini besar sekali. Dia mungkin hitung lapisan pokok-pokok itu, dia hitung semua dan dia akan berkata bahwa ini sangat tua, ini sudah lama. Padahal baru 1 hari umur pokok tersebut. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi kesulitan dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan betul, mereka bisa mengukur ini, wah ini lapisan-lapisan ini sudah lama. Tetapi mereka lupa bahwa Allah tidak menciptakan pokok itu dari bibit. Mereka lupa bahwa Allah menciptakan langsung pokok-pokok yang besar, yang gergasi, yang besar-besar. Iya, jadi sekali lagi kita menyadari bahwa wah Allah punya kemampuan dan pengetahuan yang dahsyat di dalam mencipta berbagai tumbuhan-tumbuhan yang hidup ini. Tumbuhan diciptakan Allah dengan kemampuan untuk menghasilkan tumbuhan yang sama. Ini juga dahsyat sekali. Pokok rambutan itu diciptakan Allah untuk menghasilkan pokok rambutan yang lain. Sebab kenapa? Sebab apabila dia ada biji, biji itu matang sekali, jatuh, dan biji itu pun ada kemampuan untuk menjadi pokok lagi. Coba bayangkan ya kalau manusia bisa membuat komputer, lalu setelah komputer 2 tahun, 3 tahun, lama-lama ada komputer baru lagi yang keluar ya. Saya gembira sekali kalau begitu ya. Atau kita beli phone yang mahal, iPhone, kita berharap, 10 tahun kemudian iPhone ini akan beranak pinak. Wah, saya kasih contoh di sini, kalau kita bisa beli kereta, lalu kita tunggu kereta itu setelah 20 tahun kita bisa dapat kereta baru, wah, best sekali ya. Tetapi tidak bisa ya, tidak bisa. Dan akhirnya kita lihat bahwa ciptaan manusia lama-lama akan menjadi rosak dan akhirnya hancur. Tapi ciptaan Allah tidak. Bahkan dapat menghasilkan ciptaan sama yang baru ya. Dan dalam hal ini kita lihat tumbuhan, pokok dan buah-buahan juga saudara nampak keteraturan di sana. Tidak mungkin pokok durian menghasilkan buah mangga. Allah teratur. Kalau itu pokok durian, maka bijinya akan menghasilkan biji durian. Kalau itu pokok mangga, akan menghasilkan buah mangga, dan biji mangga ini akan menghasilkan pokok mangga. Jadi kita gembira sekali. Misalnya kita menanam biji durian. Kita sudah tahu bahwa kita pasti akan mendapatkan pokok durian. Kalau Allah tidak ada keteraturan seperti itu, kita pening tahu. Misalnya kita ambil pokok durian, kita tanam. Tapi karena kita tahu bahwa belum tentu ini jadi durian, maka apabila saya menanam biji durian, mungkin Pak Lembob tanya, Pak Mike, tanam apa? Tanam biji durian.
tapi tak pasti lagi apakah akan bertumbuh menjadi pokok durian atau mangga atau rambutan. Tak pasti lagi. Nah, itu problem kalau tidak teratur. Tapi kita lihat di sini bahwa Allah ketika mencipta sangat kemas, teratur, ya. Dalam penciptaan hari ketiga ini, selain kita belajar bahwa Allah sangat teratur, kita juga belajar bahwa Allah juga sangat pengasih. Nah, boleh berpikir mengapa ketika kita melihat pada penciptaan hari ketiga ini, kita bisa melihat tentang Allah yang sangat pengasih.